Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar dari peristiwa di Yohanes 11 mengenai kebangkitan Lazarus. Di sini kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan Allah di tengah peristiwa besar ini, yaitu kematian Lazarus. Saya sudah mengambil temanya dari Yohanes 11 ayat 40, yaitu jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan bersama-sama membaca dari ayat 1 sampai 44 ya. Jadi Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Perikopnya yaitu Lazarus dibangkitkan. Saya mulai ayat 1 yang ganjil dan saudara yang genap. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Namun, jikalau seseorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung, karena tidak ada terang di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilometer jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Namun, Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Namun, sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau.
Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Namun, waktu itu Yesus belum sampai di kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah kamu baringkan dia?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35, maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang mati telah keluar itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 11 itu. Dari kisah ini, dari peristiwa ini kita menemukan beberapa tokoh-tokoh penting. Pertama, Yesus. Kita tahu Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat. Kedua, Marta dan Maria, itu saudara perempuan Lazarus. Dan yang ketiga, Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Kisah ini mengajarkan kita satu prinsip yang penting, bahwa dengan iman kita akan melihat kemuliaan Allah. Itu membuka jalan untuk kita melihat hal-hal yang supranatural, yang ajaib, yang tidak dapat dimengerti oleh akal manusia. Tetapi itulah dengan iman kita akan dapat menghadapi, dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan bisa menghadapi semua masalah sekalipun yang terberat, yang tidak mungkin menurut manusia tetapi mungkin bagi Yesus. Dari peristiwa ini kita akan melihat beberapa tindakan yang dilakukan yang berdasarkan manusia. Biasa kita melakukan tindakan sebagai bagian kita menjadi manusia. Di sini kita melihat dalam Yohanes 11 ayat 21 dan 32 yang kita sudah baca, bahwa Marta dan Maria sama-sama berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Dari perkataan ini, itu satu tanda siratan bahwa kekecewaan mereka kepada Yesus karena Yesus terlambat untuk datang, dan itu menurut pandangan mereka. Tetapi di tengah kekecewaan mereka tetap datang kepada Yesus. Mereka tetap percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan apa saja. Dari perkataan mereka ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata mereka ini, Marta dan Maria, mengakui kuasa Yesus, walau mereka tidak mengerti bagaimana cara kerja Yesus. Dan mereka datang dengan iman yang masih lemah, tetapi mereka tetap mempunyai kepercayaan dan pengharapan kepada Yesus. Di dalam
hal ini untuk kita sebagai jemaat Tuhan masa kini, kita harus belajar dari hal ini, bahwa walaupun kita belum mengerti cara Tuhan dalam menolong kita, tapi jika kita mempunyai masalah yang berat, sepertinya mustahil untuk kita atasi, atau sebagai manusia kita tidak mampu atasi, disitulah kita perlu Tuhan. Disitulah ada gunanya Tuhan. Disitulah gunanya kita memuji dan menyembah Dia, karena kita tahu Dia Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Dalam masalah apapun selalu Tuhan Yesus punya jalan keluar, dan kita akan melihat kemuliaan Allah dalam mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam menyelesaikan setiap permasalahan kita itu. Dan kita melihat juga yang kedua, perbuatan Marta dan Maria itu secara perbuatan rohani, karena kita lihat dalam ayat 27. Ayat 27 itu Marta berkata, dia mempunyai iman tetap kepada Yesus. Dia bilang, "Aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia." Maria juga melakukan suatu perbuatan rohani dengan dia datang dan sujud di kaki Yesus. Dia menunjukkan kerendahan hati dan tetap percaya, berharap pertolongan Tuhan. Untuk kita, iman itu memang harus diungkapkan dengan tindakan yang nyata. Kita harus datang kepada Tuhan, berdoa dan tetap percaya Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai caranya Tuhan. Dan Tuhan lebih tahu apa yang terbaik, cara apa yang terbaik untuk menolong kita. Yang penting kita berserah dan tetap beriman, percaya bahwa Yesus kita itu Yesus yang hidup. Dia juru selamat kita. Dia yang sanggup menolong kita dalam setiap permasalahan hidup kita di dunia. Jadi bukan cuma untuk membawa kita kepada kekekalan di surga, tapi juga kita merasakan surga di dunia ini. Walaupun dalam penderitaan, tapi penderitaan itu akan membawa kita mengenal bagaimana dahsyatnya Tuhan Yesus kita. Dan kita akan melihat tindakan yang ketiga, yaitu tindakan Yesus sendiri kepada Lazarus, di mana Yesus itu dia menguatkan Marta. Dalam ayat 40 kita melihat Yesus berkata kepada Marta, "Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jadi Yesus meneguhkan iman Marta bahwa kita hanya perlu percaya dan beriman, berserah penuh kepada Yesus, bahwa di dalam setiap kesulitan masalah kita akan melihat kemuliaan Allah, bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan dengan cara-cara supranatural yang sangat ajaib, yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Dan apa tujuan kita mendengar firman ini, mendengar peristiwa kebangkitan Lazarus ini? Yang pertama yang dapat kita peroleh itu supaya iman kita itu diteguhkan, bahwa dalam menghadapi masalah sebesar apapun, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan. Yang penting kita datang kepadanya, kita percaya kepadanya bahwa Dia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Dan kita perlu beriman kepadanya. Kita perlu memikul salib kita, mengikuti setiap firman yang kita baca, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini sesuai dengan firman Tuhan yang mengajarkan kita. Jadi jangan kita mengambil jalan-jalan dunia, tetap kita berserah kepada pikul salib yang harus kita lakukan sesuai firman Tuhan yang kita baca. Di sini juga bertujuan supaya kita belajar percaya meski kelihatannya mustahil untuk persoalan kita ini bisa teratasi, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa itu, yang sanggup, yang Dia melampaui segala akal dan segala sesuatunya di dunia ini, dan Dia sanggup untuk menolong kita. Jadi sebagai penutup, apabila kita menghadapi masalah yang besar ataupun yang kecil, tetapi dalam semua masalah itu kita harus tahu, kita beriman dari peristiwa ini. Kita harus, iman kita semakin dikuatkan bahwa
eh, dalam hal itu kita bisa memperoleh berkat jasmani, karena sekalipun secara jasmani segala sesuatu sudah mati, mungkin dalam hal pekerjaan kita sudah mati, keluarga kita sudah hancur, hubungan kita rusak, tapi dalam kesemuanya itu Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Yang penting kita ikut firman Tuhan dan Tuhan akan bekerja untuk itu. Dan juga kita akan memperoleh berkat rohani. Iman kita akan dikuatkan, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu semakin mantap, karena seperti Hosea 6 ayat 6 bilang, Tuhan Yesus itu lebih menyukai kasih setia dibanding apapun persembahan kita. Karena apa yang kita mau kasih ke Tuhan, Dia punya semua. Tapi yang Tuhan mau, dalam Hosea 6 ayat 6 berkata, Tuhan inginkan kita mengenal, pengenalan akan Tuhan. Itu yang lebih utama untuk kehidupan kita semakin bertumbuh dan dewasa, dan mengalami Tuhan dalam setiap proses di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, pesan yang terakhir, kalau kita mendapat masalah apapun, kita walaupun kita ada kekecewaan atau apa, kita tetap percaya. Seperti Tuhan Yesus sengaja tinggal beberapa hari, karena setelah Lazarus mati, ternyata mujizat itu lebih besar. Jadi kalau Tuhan Yesus belum menjawab persoalan kita pada saat ini, jangan kita kecewa. Kita tetap mencari Tuhan dan datang kepada Yesus. Dia akan memperlihatkan bahwa Dia dahsyat, bahwa Dia membuat mujizat yang lebih besar, dan tidak ada yang mustahil baginya. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang kita harus kuat, kita harus mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun kita, kita akan membaca firman dan pikul salib untuk melakukan firman apa yang kita peroleh di dalam proses hidup setiap hari. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Roh Kudus akan melanjutkan, menyempurnakan apa yang saya berikan hari ini, dan akan berbicara lebih lanjut kepada saudara sekalian. Haleluya, amin.